Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memaparkan terkait dengan ujian eh, dalam rangka mata kuliah kewarganegaraan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Ridewangga Firmansyah. Eh, Kali ini saya akan coba menyampaikan terkait dengan SDGs poin ketujuh, yaitu terkait dengan energi bersih dan terjangkau. Agenda yang akan saya sampaikan ada beberapa poin. Yang pertama latar belakang, kemudian rumusan masalah, hasil temuan di lapangan, solusi yang ditawarkan, sampai dengan nanti di refleksi pribadi. Yang pertama terkait dengan latar belakang, ada beberapa poin. Pertama terkait dengan sumber daya alam Indonesia yang sudah cukup banyak ya dieksploitasi yang lama. Kemudian terkait dengan ketergantungan kita terhadap energi fosil, namun berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan. Dampak negatifnya adalah menghasilkan emisi gas rumah kaca yang memperburuk perubahan iklim dan pemanasan global, kemudian masalah yang kompleks terkait dengan faktor ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Dan yang terakhir, tantangan untuk SDGs poin 7 membutuhkan upaya komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta akademisi untuk beralih ke energi bersih dan terjangkau. Rumusan masalah ada 3 poin. Pertama, bagaimana peran pemerintah dalam mendukung konversi kendaraan menjadi energi bersih. Yang kedua, bagaimana perkembangan kendaraan listrik dan potensi penyediaan infrastruktur pendukung beberapa periode ke depan. Dan yang terakhir, bagaimana cara memberikan kampanye dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya peralihan energi konvensional menjadi energi yang bersih. Hasil temuan di lapangan, wawancara saya lakukan dengan narasumber pemilik kendaraan listrik Cherry Omoda E5 yang bekerja di PT Pama Persada Nusantara. Hasil temuannya ada beberapa poin. Pertama terkait dengan biaya operasional yang lebih murah ketika memang yang bersangkutan menggunakan kendaraan mobil listrik, yaitu penghematan biaya pengisian daya dan perawatan jangka panjangnya memang membuat menguntungkan. Terus yang kedua, dukungan terhadap lingkungan. Jelas bahwa kita ketika beralih ke mobil listrik pastinya akan terkait dengan lingkungan akan lebih lebih bersih, dan terkait dengan finansial tadi lebih terjangkau. Kemudian di luar itu ada tantangan, yaitu tantangan terkait dengan SPKLU yang terbatas. Meskipun sudah banyak yang beralih, namun keterbatasan jumlah stasiun SPKLU masih menjadi kendala utama, terutama dalam hal pengisian daya yang diinginkan lebih cepat gitu. Terus yang terakhir, saran untuk mempercepat adopsi, yaitu harapannya pemerintah bisa fokus untuk peningkatan infrastruktur pengisian daya, terutama penambahan di lokasi-lokasi strategis, serta memberikan subsidi untuk pembelian mobil listrik yang saat ini memang harganya cukup tinggi. Solusi yang ditawarkan, pertama, pastinya dari poin yang sebelumnya, harapannya ekspansi stasiun pengisian kendaraan listrik ini bisa dilakukan percepatan agar masyarakat lebih nyaman dan dalam menggunakan kendaraan listrik. Yang kedua, sosialisasi melalui medsos untuk menyebarkan informasi mengenai manfaat kendaraan listrik dan perkembangan infrastruktur SPKLU yang dilakukan oleh pemerintah. Kampanye bisa berupa video edukasi, infografis, dan testimoni langsung dari penggunaan kendaraan listrik. Yang terakhir, penyelenggaraan event atau pameran kendaraan listrik dan teknologi terbarukan yang dapat menjadi ajang bagi masyarakat untuk lebih paham terkait dengan manfaat dan perkembangan teknologi energi bersih. Nah, di poin refleksi pribadi ada 3 poin. Yang pertama di self awareness. Keputusan beralih ke kendaraan listrik ini mengajarkan kita terkait pentingnya kesadaran dalam jangka panjang terhadap lingkungan dan tentunya di keuangan pribadi. Setiap keputusan harus mempertimbangkan keberlanjutan dan nilai jangka panjang. Poin adaptability, kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru. Meskipun ada tantangan, sangat penting dalam menghadapi perubahan zaman.
mengikuti perkembangan teknologi seperti kendaraan listrik adalah langkah yang perlu kita lakukan untuk masa depan. Yang terakhir di kolaborasi, yaitu kita perlu berkolaborasi dengan pemerintah, produsen dan masyarakat. Memang cukup krusial untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik ini, menyebarkan kesadaran dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama, seperti pengurangan emisi karbon adalah tanggung jawab kita bersama. Terakhir, di daftar pustaka ada beberapa daftar pustaka terkait dengan materi saya. Yang pertama diambil dari kompas.com 2 Februari 2024, yaitu Cherry Amoda 5 yang memakai baterai LFP serta keunggulannya yang disampaikan. Kemudian di poin 2 kompas.com di Juni 2023 terkait dengan sedikitnya jumlah SPKLU yang menjadi tantangan di pemerintahan ya. Terus yang terakhir tentunya terkait dengan materi lecture notes BINUS online terkait dengan week ke-10 warga negara di era digital dan literasi digital di BINUS online learning. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.